Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semua sehat selalu dan tentunya semangat untuk belajar. Sebelum belajar, kita harus berdoa dulu. Yuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan saya Dia Kusumaningsih NPM 204220263 dari kelas 5B. Sebelum lanjut ke materi, apakah adik-adik ada yang tahu tentang budaya daerah? Baik, di sini kita akan belajar tentang materi kelas 5, bab 7 tentang seperti apakah budaya daerahku. Yuk kita bahas bersama-sama. Indonesia merupakan negara maritim. Laut merupakan bagian yang menyatukan setiap pulau yang ada di Indonesia. Terlebih setelah manusia menemukan berbagai alat transportasi yang mempermudah aktivitas mereka untuk berpindah tempat. Jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerja sama antar kerajaan di Nusantara. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bahkan ada yang sampai menikah dan menetap. Hal yang sama terjadi saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Pedagang dari Tiongkok, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara. Mereka banyak yang tinggal dan menetap lalu memperkenalkan budaya yang mereka bawa dari negara asal. Budaya-budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat, sehingga mempengaruhi budaya lokal dan membentuk budaya yang merupakan percampuran dari kedua budaya. Proses percampuran dua budaya ini disebut dengan akulturasi. Sebelumnya ada yang tahu apa yang dimaksud warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda? Belum? Baik, jadi, warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba. Contohnya, bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat produksi. Sedangkan warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya, musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan alat istiadat. Selanjutnya, cara menjaga warisan budaya. Budaya tentu akan rusak, bahkan hilang jika kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga warisan budaya tersebut, agar kelak masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Yuk, kita lihat cara menjaga warisan budaya. Ada banyak warisan budaya yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh warisan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional dari berbagai suku di Indonesia yang tersebar melalui kesenian Melayu. Nusantara yang kepopulerannya kalah dari bela negeri yang berasal dari negara lain, seperti karate, taekwondo. Untuk mengatasinya, dibuatlah upaya-upaya untuk memunculkan kembali pencaksilat di masyarakat, seperti memasukkan pencaksilat sebagai pelajaran di sekolah, mendirikan beberapa ikut Pancasila, dan mengadakan lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional. Bahkan, bela diri Pencaksilat muncul di beberapa film internasional sebagai upaya untuk memperkenalkan kepada dunia. Warisan budaya Indonesia yang kedua adalah alat musik angklung. Angklung merupakan alat musik yang terbuat dari bahan bambu yang berasal dari tanah Sunda. Alat musik ini memang dikenal dengan keunikannya karena untuk memainkannya alat musik ini harus dengan cara menggoyangkannya hingga mengeluarkan atau menghasilkan nada tertentu. Keberadaan alat musik angklung ini di Indonesia masih cukup populer di mana seringkali dapat kita lihat pada di edukasi di sekolah dan beberapa kesepakatan masih ada memperkenalkan mengenai alat musik angklung yang masih terus dilakukan untuk menjaga kelestariannya.
Selain itu, sebagai salah satu apresiasi untuk alat musik angklung ini, bahkan terdapat museum angklung yang bernama Saung Angklung Udio yang berlokasi di kota Bandung. Alat musik angklung sendiri juga telah diakui sejak tahun 2010 di UNESCO. Warisan budaya Indonesia yang ketiga adalah tari saman. Tari saman merupakan jenis tarian yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat di Gayo. Tarian saman sendiri telah menjadi bagian dari warisan budaya tak benda memiliki UNESCO sejak tahun 2011. Tari saman pada umumnya ditampilkan oleh sekelompok pria dengan ciri khas melakukan gerakan yang berselang-seling. Selain itu, pada umumnya tari saman ini ditampilkan pada upacara keagamaan. Namun, tak jarang pula tarian saman ini ditampilkan di Istana Negara dalam perayaan Hari Raya Nasional. Tari saman saat ini merupakan salah satu warisan budaya yang dimasukkan dalam kategori budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Hal ini dikarenakan para seniman yang mempelajari dan mendalami tari saman sudah mulai memasuki usia tua, dan generasi yang dapat melanjutkan semua hampir tidak ada lagi. Warisan budaya Indonesia keempat yaitu keris. Keris merupakan sebuah senjata tradisional yang berasal dari Pulau Jawa dan masuk ke dalam daftar UNESCO pada tahun 2008. Walaupun sebelumnya telah diproklamirkan pada tahun 2015, keris sendiri memasuki ke dalam daftar perwakilan. Hal ini dikarenakan keris masih memiliki seringkali dipakai digunakan upacara khusus maupun pada kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, keris juga digunakan sebagai bagian aksesoris dari budaya adat maupun digunakan sebagai benda pusaka yang sudah diwariskan oleh generasi secara turun-menurun. Selain itu, masyarakat Pulau Jawa sendiri masih memelihara dan mempercayai tradisi ritual untuk mencuci keris dan dilakukan setahun sekali. Warisan budaya Indonesia yang kelima yaitu wayang kulit. UNESCO menetapkan wayang kulit sebagai salah satu dari warisan budaya Indonesia yang indah dan juga berharga. Tepatnya pada tahun 2003 hingga saat ini, pertunjukan wayang kulit itu sendiri masih dapat ditemukan di tanah Jawa. Wayang kulit juga dapat umumnya dimainkan pada berbagai acara seperti acara pernikahan, acara sunat. Tradisi wayang kulit ini juga seringkali dikaitkan dengan penyebaran agama serta berbagai nilai moral. Sebagai besar, cerita mengenai hal tersebut berasal dari kisah epik, Mahabharata, Ramayana, maupun cerita Panji. Pelakon wayang ini sendiri juga diajarkan secara turun-menurun dari generasi ke generasi dan pada umumnya disebut sebagai dalang yang merupakan bentuk profesi seseorang yang memainkan wayang tersebut. Warisan budaya Indonesia yang keenam adalah Candi Prambanan. Ya, merupakan salah satu candi Borobudur yang diakui oleh UNESCO sebagai cagar budaya warisan dunia. Candi Prambanan sendiri merupakan hasil arsitektur Hindu yang seringkali dikaitkan dengan legenda Rara Jonggrang. Warisan budaya Indonesia yang ketujuh adalah gamelan. Selain alat musik angklung, gamelan juga sudah diakui oleh UNESCO, tepatnya pada tahun 2014, sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Alat musik gamelan ini pada umumnya dimainkan secara ensemble yang terdiri dari beberapa alat musik lainnya seperti saron, gambang, gong, dan gendang. Semua alat musik gamelan tersebut dimainkan melalui cara dipukul. Alat musik gamelan sendiri awal mulanya berkembang di zaman Hindu-Buddha dan biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah tarian, permainan wayang maupun tembang. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita perlu menjaga dan melestarikan budaya di daerah kita. Dan jangan mudah terpengaruh dengan budaya asing. Kita harus memperkenalkan budaya kita agar tidak punah dan tidak hilang. Ini dilakukan untuk menjaga keutuhan budaya kita. Nah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik semua paham.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.